Shalom, selamat sore ibu-ibu wanita Deborah. Selamat kita berbakti bersama-sama di dalam ibadah wanita. Walaupun kita tidak ada di dalam gedung gereja. Tapi sore hari ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini kita lupakan sejenak tentang berita-berita corona, tentang virus-virus corona yang setiap hari ada berita-berita di dalam TV, handphone kita, berita-berita yang sehari-hari menjadi makanan kita sehari-hari. Tapi hari ini mari kita fokuskan sebentar dengan kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, dikatakan demikian, Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dikatakan bahwa kita ini buatan Allah. Artinya kita ini made in Allah, Tuhan. Dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris dikatakan kita ini God's masterpiece. Artinya ciptaan Allah yang maha karya. Dari segala ciptaan Tuhan di dalam dunia ini, maka ketika Tuhan menciptakan manusia, dia adalah ciptaan yang maha karya. Ciptaan yang terbaik dari segala ciptaannya. Yang pertama apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini? Yang pertama, kita harus bangga karena hidup ibu-ibu dan saya itu diciptakan oleh Tuhan. Berarti apa? Berarti kita ini ciptaan yang sangat mahal, sangat berharga, sangat spesial di mata Tuhan. Kita tahu dalam hidup kita sehari-hari, kalau seseorang punya tas, baju, ataupun perhiasan dengan branded yang mahal, maka itu akan menentukan tingkat kualitas dari produk atau dari barang tersebut. Semakin branded dengan harga yang semakin mahal, maka tentunya kualitasnya mungkin lebih mahal dan lebih precious, lebih berharga. Nah, hari ini kita belajar bahwa ibu-ibu dan saya, kita harus bangga karena kita sangat berharga, ciptaan yang sangat mahal. Di dalam Mazmur 139 ayat 14, di dalam Mazmur 139 ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Aku bersyukur karena kejadian kita dahsyat dan ajaib. Hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Dan pasti sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga, pasti akan dijaga, pasti akan dilindungi, pasti akan disayang. Jadi pada sore hari ini kita belajar satu kebenaran bahwa hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu dalam hidup kita sehari-hari ibu-ibu, jangan kita selalu hanya mendengar apa kata dunia, apa kata orang. Dunia selalu berkata, tidak mungkin kamu sukses, tidak mungkin kamu berhasil, tidak mungkin anakmu diberkati oleh Tuhan. Maaf, kalau kamu miskin ya pasti anak-anakmu miskin. Dunia selalu berkata seperti itu. Hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mencemaskan. Bahkan kalau dihubungkan dengan virus corona, sangat amat menakutkan. Nanti begini, nanti begitu. Tapi pada sore hari ini mari kita bawa pikiran kita. Bukan apa kata dunia, tapi apa kata Tuhan. Kalau kita mengikuti apa kata dunia bisa bingung. Satu orang dietnya diet protein. Mereka yang satu lagi diet herbal. Yang satu tidak mau makan daging berkata lebih bagus tidak makan daging. Tapi yang satu berkata lebih bagus hanya makan sayuran. Yang satu jangan makan daging, yang satu jangan makan sayuran. Sangat bingung sekali. Tapi mari pada sore hari ini kita bawa hidup kita untuk fokus kepada apa kata firman. Apa yang Tuhan katakan. Firman Tuhan selalu mengatakan hal-hal yang menguatkan iman kita. Hal-hal yang selalu memberikan janji-janji yang boleh memberikan pegangan dalam hidup kita. Karena kita ini buatan Allah, sehingga kita boleh berlari ketika ada hal-hal yang
rusak tanda kutip dalam hidup kita. Artinya ketika kita mungkin ada masalah, ada problem, ada pergumulan, ada air mata yang tercurah. Mungkin kita sedang berdoa untuk anak-anak kita sedang berdoa untuk ekonomi, kita sedang berdoa untuk masalah hubungan suami istri, masalah hubungan mantu mertua, masalah-masalah yang lain. Kepada siapa kita lari? Kita lari kepada Sang Pencipta. Kita lari kepada Tuhan yang telah membentuk kita. Kepada Sang Ahlinya. Dia adalah alamat yang tepat ketika ibu-ibu dan saya mengalami masalah-masalah atau tanda kutip kerusakan-kerusakan dalam hidup kita. Kalau kita datang kepada seorang dokter di dunia, spesialis penyakit A, dokter spesialis penyakit mata, mungkin dia hanya terbatas dengan ahli dalam bidang mata. Tapi tidak bisa dokter spesialis mata, ginjal, spesialis mata, ginjal, jantung, ataupun paru-paru, semua jadi satu. Tidak. Terbatas. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, Sang Pencipta kehidupan kita, maka Dia adalah Bapa yang tidak terbatas. Bapa yang ahli, spesialis dalam segala hal. Apapun yang ibu-ibu dan saya hadapi. Mungkin ada yang khawatir tentang virus corona. Ingat ibu-ibu, firman Tuhan mengatakan selai di rambutmu, di rambutku, tidak akan pernah terjatuh tanpa seizin Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ibu-ibu dan saya, semua ada di tangan Tuhan. Semua ada dalam pegangan Tuhan. Oleh karena itu, larilah kepada Tuhan. Spesialis dalam segala perkara. Dan ayat dalam Efesus 2 ayat 10 tadi dikatakan, untuk apa kita diciptakan? Yaitu untuk melakukan pekerjaan baik. Dikatakan di sini dalam ayat 10, untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita bukan dengan tanpa maksud, bukan dengan tanpa tujuan, tapi untuk melakukan pekerjaan baik. Selalu saya katakan ketika kita masih diberi hidup hari ini, artinya hari ini kita masih diberi satu kali kesempatan. Kalau kita masih hidup di tahun 2020, artinya kita ada 365 kesempatan. Kesempatan untuk apa? Yang pertama kesempatan untuk melakukan sesuatu buat Tuhan. Kesempatan untuk melakukan pelayanan, pekerjaan, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika ada sebuah kisah seorang pendeta yang berkunjung kepada anggota jemaatnya yang sedang sakit di rumah sakit, pemuda yang sedang sakit di rumah sakit, lalu pendeta ini membawa setangkai bunga, sekuntum bunga yang sudah layu. Pemuda ini berkata kepada sang pendeta, Pak Pendeta, kenapa Bapak membawa atau memberikan bunga yang layu kepada saya? Lalu Papa Pendeta ini bilang, anakku, tidakkah kamu ingat ketika kamu masih sehat, ketika kamu masih kuat, berapa kali saya telah mengajak engkau untuk melayani Tuhan. Kamu bisa melayani pujian, kamu bisa main musik, kamu bisa juga mungkin melayani seksi perkunjungan, perlawatan. Tapi kau selalu berkata, nanti dulu Pak Pendeta, aku masih belajar, aku masih kuliah. Nanti dulu Pak Pendeta, aku masih sibuk karir dan sebagainya. Dan sekarang engkau sedang tergeletak di rumah sakit dengan sebuah penyakit yang sangat serius. Bukan berarti engkau tidak bisa melayani Tuhan. Tapi sayang anakku, ketika engkau masih muda, ketika engkau masih kuat, harusnya kau persembahkan hidupmu untuk melayani Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita masih ada, Tuhan memberikan kesempatan pada kita untuk melayani Tuhan. Dan yang kedua adalah kesempatan untuk melayani keluarga kita. Untuk mencintai orang-orang yang ada dalam keluarga kita. Entah itu suami, anak-anak, orang tua, siapapun yang Tuhan percayakan ada di dalam hidup kita. Sayangi mereka, jangan sampai terlambat. Ketika mereka ada di dalam hidup kita, itu artinya kesempatan untuk berbuat baik kepada keluarga kita. Dan yang ketiga adalah kesempatan berbuat baik kepada sesama kita. Setiap hari kita bisa
membahagiakan orang lain. Sesama kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadilah berkat dimanapun kita berada, lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat sikap hidup kita. Maka hidup kita akan menyenangkan hati Tuhan. Dua hal yang kita pelajari pada sore hari ini. Yang pertama, bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Ingatlah, hidup ibu-ibu dan saya sangat berharga. Karena kita adalah ciptaan Tuhan sendiri. Sang pemilik kehidupan ini. Dan kalau kita adalah ciptaan mahakaryanya Tuhan, pasti Tuhan akan menjaga, Tuhan akan memelihara, Tuhan akan melindungi kita. Karena kita adalah God's masterpiece, ciptaan Allah yang mahakarya. Dan yang kedua, kalau ada hal-hal yang mungkin rusak, tanda kutip dalam hidup kita, ada masalah-masalah yang sedang kita hadapi, datang kepada Tuhan, sumber segala-galanya, spesialis dalam segala hal. Dia mampu menolong, dia mampu memberikan kita kekuatan jalan keluar apapun yang sedang kita hadapi. Dan yang ketiga, untuk melakukan pekerjaan yang baik kepada Tuhan, kepada keluarga, dan kepada sesama. Selamat hari Rabu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.